Why does no one understand the... 家族に近寄らせたくない。 Konon katanya kalau dulu ada assassin yang legendaris banget. Pokoknya nih orang ditakutin sama para gangster. Terus dihormatin sama para assassin yang lain juga. Soalnya nih orang saking kuatnya bikin apotek pada tutup alias gak ada obat. Iya nih assassin siapa lagi kalau bukan si Sakamoto Taro. Sakamoto Taro. Tapi suatu hari pas dia lagi belanja di Indomaret, dia mah langsung syok bener gegara dicengirin sama mbak-mbak kasirnya. Yang ngebuat si Sakamoto langsung kelepek-kelepek. Terus gak lama dari itu kejadian, si Sakamoto langsung minta kawin, abis itu pensiun juga dari dunia assassin. Terus abis kawin mereka berdua punya baby lucu banget namanya si Hana guys. Cuman abis 5 tahun si Sakamoto pensi. Dia mah malahan jadi om-om gemoy. Plus sekarang ada kumisnya gitu udah kayak pelatih basket di anime Slam Dunk. Nah ternyata sekarang si Sakamoto sama istrinya juga udah pada buka warung kelontong gitu yang mereka namain warung Sakamoto. Oke lanjut guys. Suatu hari pas si Sakamoto lagi jagain toko, tiba-tiba aja nongol bocah random yang emang bandel bener. Cuman gegara nih bocah emang kebanyakan tingkah. Tiba-tiba aja dia gak sengaja numpahin tinta ke om-om garang yang mau pergi belanja. Nah gegara kesalnya si om udah sampai ke ubun-ubun. Dia mah langsung mau nabok tuh bocil kematian. Cuman belum juga ditabok, si Sakamoto langsung nyoblos lehernya gitu cepet bener. Ya tapi untungnya itu mah cuman bayangan si Sakamoto doang. Soalnya si omnya mah ternyata nggak kenapa-napa guys. Tapi abis itu kejadian, tiba-tiba aja ada sosok misterius nongol lagi. Ya ternyata nih orang siapa lagi kalau bukan si Shin Asakura. Alias mantan anak buahnya si Sakamoto dulu yang bisa baca pikiran orang lain aka seorang esper. Nah singkat cerita, mereka berdua akhirnya ngopi di pinggir warung sambil nyelow. Cuman tahu si Sakamoto udah pensi, si Shin langsung ngomel-ngomel. Sambil minta si Sakamoto buat balik lagi jadi assassin biar bakatnya nggak sia-sia. Tapi ngedenger kayak gituan si Sakamoto mah tetap ogah balik lagi. Yang ngebuat si Shin langsung kesal bener. Nah gegara udah kepalang kesal, si Shin mah langsung mau nyebat. Tapi udutnya tiba-tiba aja dibelah sama si Sakamoto cepet banget. Soalnya di warungnya emang dilarang ngebul. Abis ngeliat kayak gituan si Shin langsung syok bener. Soalnya dia mah ngeh banget kalau sekarang si Sakamoto masih bisa ngekill dia walaupun badannya udah gemoy. Jadi si Shin mikir kalau sekarang si Sakamoto pasti lagi nyamar doang sambil ngejalanin misi. Cuman baru aja mikir kayak gituan, tiba-tiba aja si Sakamoto disamperin sama bapak-bapak komplek. Abis itu si Sakamoto langsung disuruh beresin pohon. Ternyata nggak cuman itu doang. Si Sakamoto sekarang disuruh nyuapin dede gemes juga. Ya pokoknya semua masalah di komplek diselesain sama dia. Nah ngelihat kayak gituan si Shin langsung nyadar kalau si Sakamoto sekarang emang beneran udah jadi bapak-bapak komplek. Ya si Shin yang kesel mah langsung mau cabut sambil sok keren gitu. Tapi palanya malahan ditimbak sama si bocah tengil. Nah pas udah sampai mobil, ternyata si Shin langsung kesenengan. Soalnya dia tahu kalau sekarang si Sakamoto masih tetap OP walaupun badannya udah gemoy. Cuman tiba-tiba si Shin ditelepon sama bosnya. Soalnya dia mau nanyain soal si Sakamoto gitu guys. Nah tahu si Sakamoto udah gagal direkrut, si bosnya langsung minta si Shin buat ngekill si Sakamoto nggak pakai mikir. Nah gegara perkataan bosnya si Shin langsung jadi galau. Soalnya sekarang dia jadi dilema guys. Tapi akhirnya si Shin mutusin juga kalau dia bakal ngekill si Sakamoto daripada si Sakamotonya dikill duluan sama orang. Ya jadi kayak sebuah penghormatan gitu guys. Terus besok paginya si Shin langsung datengin si Sakamoto di warungnya. Nah tahu si Sakamoto lagi lengah, si Shin langsung nembakin pistolnya nggak pakai mikir. Abis itu mereka mah langsung pada duel.
Singkat cerita Sissin akhirnya tepar juga. Cuman doi mah kaget banget pas tahu lagi dirawatin sama istrinya si Sakamoto plus disiapin makan juga. Tapi Sissin tiba-tiba aja langsung mewek pas tahu makanannya enak banget. Pokoknya seumur-umur dia mah nggak pernah ngerasain makan enak bareng-bareng kayak ginian guys. Ya akhirnya Sissin nyadar kalau sekarang si Sakamoto mah cuman kepengen ngelindungin keseharian sama keluarganya sambil hidup sederhana doang. Nah abis tahu kayak gituan Sissin langsung pamit lagi buat pulang. Oke, singkat cerita, sekarang Sissin kayak lagi diinterogasi gitu sama bosnya soalnya dia mah udah gagal. Nah tahu si Sakamoto sama keluarganya bakalan diincar. Sissin langsung sujud-sujud ke bosnya biar ngelepasin si Sakamoto soalnya dia mah udah hidup damai. Cuman bosnya mah kekeh kalau mereka mah harus tetap ngabisin si Sakamoto. Soalnya menurut dia si Sakamoto udah ngelanggar aturan gitu. Ya tahu si Sakamoto tetap bakalan diincar. Sissin langsung buat kesepakatan gitu sama bosnya. Terus Sissin bilang kalau dia mah mau ngorbanin nyawanya sendiri cuman demi si Sakamoto doang. Tapi si bosnya mah masih tetap kekeh pengen ngebuat si Sakamoto meninggoy. Jadinya mereka mah langsung pada ngewar. Tapi yang nggak disangka, ternyata sekarang si Sakamoto lagi ngedengerin tuh percakapan dari jauh. Soalnya dia mah ternyata udah nyimpen alat pelacak gitu di pistolnya Sissin pas lagi tepar. Nah tahu Sissin lagi dalam bahaya, si Sakamoto langsung ngebuka gudang senjata rahasianya guys. Yang ternyata dia simpen di dalam warung kelontongannya gitu. Pokoknya keren bener. Oke, balik lagi ke Sissin yang sekarang lagi dikepung sama kerocokan bosnya. Cuman sejago-jagonya Sissin, dia akhirnya tumeng juga soalnya musuhnya emang gak habis-habis. Tapi pas mau dijedor, untung si Sakamoto muncul juga. Terus numbangin tuh para kerocokan satu persatu. Pokoknya imba bener. Nah abis semuanya kelar si Sakamoto langsung ngelempar celemek ke Sissin yang nandain kalau dia udah resmi direkrut lagi. Tapi bukan jadi assassin. Soalnya Sissin mah bakalan dijadiin pegawai warung kelontongannya plus dapat gaji sama bonus juga. Nah singkat cerita besoknya Sissin udah mulai gawe. Terus ngeliat Sissin jadi karyawannya. Anak sama istrinya si Sakamoto juga kayak kesenengan banget. Tapi si bocah tengil mah malahan nongol lagi sambil ngupil. Terus gegara nih bocil, Sissin hampir aja dikill sama si Sakamoto di hari pertamanya kerja guys. Oke next. Nah sekarang Shin ngeliatin Sissin yang lagi kesenengan sambil meraktekin gerakannya si Sakamoto pas lagi ngalahin lawan waktu nyelamatin dia. Cuman pas ngedenger si Sakamoto udah buat orang meninggoy, si Aoi langsung ngamuk-ngamuk. Abis itu dia ngancem bakal ceraiin si Sakamoto juga kalau sampai ngelanggar aturan keluarga. Ya abis ngedenger kayak gituan, si Sakamoto mah langsung keringet dingin sambil geleng-geleng pala. Soalnya orang-orang yang dia kalahin pas nyelamatin Sissin mah gak ada yang meninggoy alias cuman dibuat tepar doang. Ya tahu cuman salah paham, si Aoi langsung cabut keluar. Oke, singkat cerita mereka berdua sekarang lagi pergi ke pecinan alias kampung Cina. Soalnya sekarang si Sakamoto kepengen beli bakpao kesukaannya si Aoi sama si Hana. Cuman pas mereka mau cabut abis beli bakpao, tiba-tiba aja si Sakamoto ditimpa sama cewek misterius yang baru aja loncat dari atas gedung. Yang ngebuat tuh bakpao jadi kegeprek sayang banget. Nah nih cewek ternyata namanya si Lusotang. Yang sekarang lagi diuber-uber sama para preman gak tahu kenapa. Tapi ternyata nih cewek boleh juga. Soalnya dia mah jago bela diri tai chi. Abis itu dia lawanin tuh premannya satu-satu. Cuman apesnya pas lagi lengah si Sotang akhirnya ketangkap juga. Terus dia mah langsung mau digeng bareng-bareng. Ya untung di sana mah ada Sissin plus si Sakamoto juga.
yang langsung gercep nolongin dia. Sampai akhirnya mereka berhasil ngalahin tuh para preman bareng-bareng. Tapi gegara tuh para preman bawa rombongan. Akhirnya si Sakamoto milih ngibrit sambil bawa si Sotang. Ya ternyata para preman tadi mah para kerocoannya si Chiio dan Ing alias si om-om boncel. Terus nih orang juga udah ngebuat emas sama bapaknya si Lu Sotang pada pindah alam. Cuman sekarang dia mah kayak kesel banget gegara si Sotangnya berhasil ngibrit. Tapi gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba aja muncul duo assassin gitu yang ngeri abis. Terus mereka berdua langsung disuruh sama si Chiio buat nangkep si Lu Sotang. Soalnya dia mah mau ngambil kunci rahasia gitu yang dibawa si Sotang kemana-mana. Abisnya tuh kunci menurut dia emang penting banget biar dia bisa nguasain pasar gelap gitu guys. Cuman di tempat lain, sekarang si Lu Sotang lagi ngibrit cepet bener sambil ditemenin sama si Shin plus si Sakamoto juga. Terus si Sotang juga ngaku kalau dia emang anak dari keluarga mafia terkenal. Terus alasan tuh preman ngejar-ngejar dia gegara kepengen ngincer kunci berangkas rahasia keluarganya yang sekarang dia bawa kemana-mana. Ya pokoknya si Lu bilang kalau dia bakalan mati-matian ngelindungin nih kuncinya. Soalnya emas sama bapaknya juga sampai bela-belain pindah alam buat nitipin kuncinya ke dia. Cuman pas si Sotang mau cabut, si Sakamoto tiba-tiba nanya serius banget apa bisa si Sotang bikin bakpao asli Chinese. Terus si Sotang ngejawab kalau bapaknya emang pernah ngajarin dia gitu. Jadi sekarang dia tahu dasar ngebuat bakpao. Yang ngedenger kayak gituan si Sakamoto langsung mutusin kalau sekarang mereka bakalan nyelamatin si Sotang soalnya dia mah bisa bikin bakpao. Tapi tiba-tiba aja pas lagi pada bengong, si Sakamoto disepak gitu kenceng banget. Ya ternyata si duo assassin tadi udah berhasil ngejar mereka gegara kebanyakan ngobrol. Terus ngeliat nih duo kembar si Sotang mah tahu kalau sekarang mereka bakalan ngelawan si Sohe sama si Bacho alias si assassin kembar. Ya si Sotang juga ngewanti-wanti kalau nih duo assassin emang nyeremin abis. Plus mereka mah suka buat sketsa dari kepala para targetnya gitu. Cuman ngedenger kayak gituan si Shin mah gak ada takut-takutnya. Soalnya menurut dia, mereka berdua mah aslinya cuman assassin kelas ecek-ecek. Abisnya mereka gak kenal sengeri apa si Sakamoto. Terus beneran aja guys. Pas si botak mau ngekill si Sotang, tiba-tiba aja si Sakamoto balik lagi sambil nabok si botak kenceng bener. Sampai atapnya pada rubuh juga. Ya pokoknya udah jatuh dari atap mereka mah sekarang kayak lagi ada di dapur restoran gitu. Tapi kebetulan nih restorannya lagi pada kosong jadi enak banget kalau dipakai duel. Terus si botak juga sekarang udah bangun lagi. Cuman dia mah kayak kesel banget pengen buru-buru ngekill si Sakamoto gegara tadi ditabok kenceng bener. Nah beda kayak si botak. Si gondrong mah orangnya emang cerdik. Soalnya dia tiba-tiba aja ngasih tahu si Sotang kalau mereka berdua mah orang yang udah ngirim emas sama bapaknya ke isekai. Yang ngedenger kayak gituan si Sotang langsung emosi bener terus kayak mau nyerang gitu nggak pakai mikir. Tapi tiba-tiba aja si Sakamoto narik dia dari belakang soalnya itu mah emang provokasi doang. Nah abis itu si gondrong langsung nyerang si Lu pakai pisaunya secepat kilat. Tapi pisaunya langsung ditangkap sama si Sakamoto pakai tangan kosong doang. Nah ngeliat tangannya si Sakamoto luka ngebuat si Sotang langsung nanya, kenapa si Sakamoto sampai bela-belain nolong dia segitunya. Nah itu mah ternyata ada sangkut pautnya sama janjinya si Sakamoto dulu sama si Aoi pas sebelum kawin. Jadi gini ceritanya. Jadi pas malam Natal si Sakamoto mau ngasih hadiah gitu ke si Aoi. Tapi bukannya seneng si Aoi malah ngamuk-ngamuk soalnya dia tahu kalau si Sakamoto habis ngekillin orang. Nah si Aoi yang kesal si Sakamoto masih belum tobat juga. Akhirnya milih loncat dari atas ketinggian gitu. Yang ngeliat tuh kejadian si Sakamoto langsung loncat juga buat nyelamatin. Cuman untung mereka berdua mah jatohnya di tumpukan salju gitu. Yang ngebuat mereka jadi nggak pada meninggoy. Abis itu kejadian si Aoi langsung bilang kalau sampai tadi dia pindah alam si Sakamoto pasti sedih banget. Nah perasaan itu juga yang bakalan dirasain sama orang waktu kehilangan sosok yang berharga buat mereka.
Jadi si Aoi minta si Sakamoto janji kalau dia nggak bakalan ngekillin orang lagi. Terus sebagai penebusan dosa si Aoi juga minta si Sakamoto buat nolongin orang-orang yang lagi kesusahan. Ya pokoknya abis ngeliat apa yang lagi dibayangin sama si Sakamoto, si Shin langsung mewek soalnya dia mah terharu banget. Tapi tiba-tiba aja si duo assassin mah langsung nyerang gitu bareng-bareng. Sampai akhirnya, nih assassin duo mutusin buat ngeluarin ulti bareng-bareng. Tapi baru aja mau dimulai, si botak langsung digetok sama si Sakamoto pakai panci segede gaban, yang ngebuat dia langsung jadi tepar. Terus cakramnya si Gondrong juga dihancurin gampang bener. Nah tahu mereka nggak bisa ngalahin si Sakamoto, si Gondrong langsung gercep ngincer si Lu. Tapi si Shin yang bisa ngebaca pikiran langsung ngelempar nih orang pakai tali. Terus dia juga dihantem pakai kulkas plus isi-isinya sama si Sakamoto, yang ngebuat dia langsung tepar juga. Nah abis dari tuh tempat, mereka langsung ngedatengin si om-om Boncel yang dari tadi udah gak sabar pengen ngebuka berangkas keluarganya si Sotang. Terus ketemu sama orang yang udah ngekill emas sama bapaknya, si Sotang langsung murka banget. Tapi bukannya dibuat meninggoy, si om Boncelnya malahan digebukin gitu sampai bonyok-bonyok. Terus abis balas dendamnya beres, si Sotang langsung ngebuka berangkasnya gitu yang pintunya emang segede gaban. Ya ternyata di dalam nih tempat emang banyak banget diisi sama harta berharga keluarganya gitu guys. Tapi dari semua harta yang ada di sana, ada harta berharga banget peninggalan bapaknya buat si Sotang. Ya ternyata itu mah sake paling enak sedunia yang kepengen banget bapaknya minum bareng dia pas udah cukup umur. Oke singkat cerita, dari sana mereka langsung pada balik ke warung kelontongannya lagi. Ya ternyata si Sotang ikut juga. Soalnya dia mah sekarang direkrut sama si Sakamoto jadi pegawai plus tukang ngebuatin bakpao Chinese. Ya pas udah resmi jadi bagian Sakamoto family, mereka mah dikasih tahu aturan paling penting yang isinya jangan sampai ngekillin orang. Terus kalau sampai ngelanggar mereka bakalan langsung dikill juga sama si Sakamoto. Abis itu Shin tiba-tiba aja ngeliatin sekelompok assassin yang lagi mantau warung kelontongannya. Nah yang bikin ngagetin, ternyata sekarang si Sakamoto udah dapat bounty. Terus kepalanya dihargain 10 miliar yen atau setara 100 eman lebih guys. Oke lanjut bahas episode 3. Nah sekarang Shin ngeliatin si Sotang yang baru aja nongol. Tapi dia mah langsung digas sama si Shin gegara telat sampai 2 jaman. Tapi ngakunya telat bentar. Terus ternyata si Sotang mah orangnya sengklek juga. Soalnya dia mah beresin etalase barang aja sampai dibejek-bejek. Nah gegara udah kesel banget, si Shin langsung kejar-kejar minta ke bosnya biar langsung mecat aja si Sotang. Soalnya dia mah udah ngeganggu kedamaian di warung kelontongan. Cuman anehnya, tumen-tumenan si Sakamoto nggak kayak biasanya. Soalnya dia mah sekarang cerewet bener. Terus yang bikin tambah makin puyeng, tiba-tiba aja si Sakamoto gemoy muncul satu lagi. Jadi mereka berdua sekarang kayak kembaran gitu guys. Tapi nggak ada angin, nggak ada hujan. Nih orang dua tiba-tiba langsung saling nyerang. Ya ternyata si Sakamoto yang satu lagi mah si Nagumo yang lagi nyamar. Alias CS-nya si Sakamoto dari dulu guys. Nah nyadar lagi dibohongin si Nagumo mah langsung mereka jitakin. Ya ternyata tujuan si Nagumo datang ke warung si Sakamoto cuman mau ngasih tahu. Soalnya sekarang si Sakamoto udah dapat bounty. Terus nih rumor juga udah nyebar cepet banget di kalangan para assassin. Tapi baru aja mereka pada ngobrol, tiba-tiba nongol abang-abangan penjual pizza masuk ke warung kelontongannya si Sakamoto yang ngebuat mereka pada kesenengan. Cuman yang bikin ngagetin, tuh abang-abangan pizza ternyata assassin juga yang sekarang lagi ngincar si Sakamoto. Terus habis itu dia langsung ngincar si Nagumo yang sekarang lagi diikat gegara ngibul terus.
Cuman bukannya panik, mereka mah malahan pada ngemil nyantai banget. Tapi pas lagi meleng, tiba-tiba aja si Nagumo langsung meeting tuh abang-abangan pizza dari belakang. Nah pas nih orang mau di-kill, si Nagumo langsung diperingetin sama si Sakamoto yang ngebuat tuh abang-abangan pizzanya langsung dia lepasin. Ya abis itu si Nagumo ngingetin kalau si Sakamoto mah jadi orang jangan terlalu naif. Apalagi kalau dia sampai ngelawan kelompoknya alias kelompok The Order guys. Terus sebelum cabut, si Nagumo ngebego-begoin si Sakamoto soalnya keberadaannya sekarang emang mencolok banget padahal dia udah pensiun. Ya abis ngasih tahu kayak gituan si Nagumo langsung cabut sambil manggul si abang-abangan pizza yang sekarang lagi tepar. Cuman yang gak disangka, ternyata di tempat lain ada agensi assassin gitu yang namanya Dodenkai sedang ngawasin si Sakamoto dari jauh. Soalnya tuh bungkus pizzanya ternyata udah disimpan alat perekam. Ya pokoknya si ketuanya bilang, kalau mereka mah harus hati-hati soalnya si Sakamoto dulunya mantan anggota kelompok The Order. Tapi abis dijelasin kayak gitu, salah satu anggotanya nyeletuk kalau kelompok The Order mah cuman urban legend doang. Apalagi si Sakamoto udah pensi gitu jadi assassin 5 tahunan. Jadi pasti sekarang dia mah bakalan udah tumpul. Cuman pas mereka lagi pada ngerumpi, ternyata si Sakamoto nyadar kalau tuh bungkus pizzanya emang ada alat perekamnya. Abis itu si Sakamoto juga ngingetin mereka semua, biar gak macem-macem sama dia kalau gak mau dikirim ke isekai. Ya gegara tuh kejadian. Si Sakamoto sama si Shin kayak ngobrol serius banget di depan warung. Si Sakamoto juga bilang, kalau sementara ini mending mereka pada rebahan dulu aja, jangan keluyuran kemana-mana. Tapi baru aja pada ngobrol serius, tiba-tiba anaknya si Sakamoto malahan nongol sambil make telinga kelinci lucu banget bareng emaknya. Nah pas mereka pada nongol si Sakamoto langsung keringet dingin. Soalnya dia mah baru keinget punya janji kalau besok mereka bakalan main ke Ancol. Soalnya si Hana kepengen banget nonton si Soger-chan alias si maskot badut kelinci guys. Singkat cerita besoknya mereka semua udah pada nyampe di Ancol. Cuman si Sakamoto, si Shin sama si Sotang mah pada keringet dingin. Soalnya nih tempat emang cocok banget buat para assassin ngekillin targetnya diem-diem alias bahaya abis. Tapi ya gimana lagi, jadi mereka mah langsung seneng-seneng seru banget. Cuman di satu momen, pas lagi pada jalan si Shin ngasih tahu ke si Sotang kalau sekarang mereka mah punya misi. Nah misinya mereka harus mastiin si Hana sama emaknya seneng-seneng sambil nyingkirin musuh. Ya abis itu si Shin juga ngasih tahu si Lu kalau dia mah bisa ngebaca pikiran orang lain di radius 30 meter. Tapi tahu ada yang gak beres, si Shin langsung ngelapor ke si Sakamoto kalau ada assassin gitu yang lagi ngedeketin diem-diem. Tapi pas papasan gitu, si Sakamoto mah ngalahin nih assassin gampang bener gak pakai ngeliat guys. Sakamoto-san, teki ga chikazuite kimasu. Ryoukai. Abis itu Shin ngeliatin si Shin sama si Lu yang sekarang lagi ngebuang nih assassin yang lagi pingsan ke tengah hutan. Cuman ternyata mereka juga lagi diintipin gitu sama assassin lain yang namanya si Tatsu. Nah abis temennya tumbeng dia menyadar kalau si Shin bakal ngerepotin banget. Jadi sekarang dia bakalan gak mikir macem-macem biar si Shin gak ngenotis dia. Terus abis mikir kayak gitu si Tatsu langsung nekat ngelewatin si Shin. Ternyata beneran aja si Shin sampai gak ngenotis kalau si Tatsu baru aja ngelewat. Ya singkat cerita abis pada ngumpul mereka langsung naikin wahana roller coaster. Tapi si Sakamoto make sesek gitu soalnya perutnya emang kegedean. Ya pokoknya pas naikin nih wahana si Sotang sama si Shin duduknya di paling belakang. Soalnya nih posisi emang cocok banget buat ngintai situasi jaga-jaga takut ada assassin nongol. Nah pas roller coasternya udah mau geber, si Sotang kayak curiga gitu ke si Tatsu abisnya setelannya emang ngecurigain abis. Cuman tahu lagi diomongin, si Tatsu langsung noleh gitu ke mereka sambil ngomong di dalam hati. Yang ngebuat si Shin langsung nyadar terus ngelapor ke si Sakamoto. Ya tahu udah ketahuan si Tatsu langsung nembak gitu nggak pakai mikir. Tapi tembakannya ditahan pakai kacamata doang sama si Sakamoto yang ternyata kacamatanya emang anti peluru guys.
Nah, tahu situasinya udah urgent, Shishin langsung ngelompat gitu, keren banget. Abis itu Shishin ngebawa si Tatsu biar ikutan ngelompat juga. Nah, gara-gara tuh kejadian, sekarang mereka berdua kayak mau duel gitu di atas relnya. Tapi yang bikin bahaya, sampai sekarang Shishin belum juga bisa ngebaca pikirannya si Tatsu. Terus beneran aja, pas roller coasternya ngelewat, si Tatsu langsung ngelempar pisaunya kenceng bener, yang ngebuat kakinya Shishin langsung kayak kegores. Tapi baru kena dikit, Shishin langsung keleyengan. Plus matanya jadi susah ngeliat juga, soalnya tuh pisau ternyata udah dipakein racun. Pas lagi pada ngobrol, tiba-tiba aja roller coasternya nongol lagi. Cuman gegara itu juga, Shishin akhirnya bisa nangkap si Tatsu, terus mereka langsung duel abis-abisan. Sampai akhirnya mereka berdua jatuh kenceng banget ke atas panggung pertunjukannya si Sugar Bunny yang lagi ditontonin sama si Hana plus si Sakamoto juga. Tapi abis jatuh tinggi banget, si Tatsumah masih selamat aja. Cuman dia langsung dimarah-marahin sama si Red Sentai gegara udah ngeganggu pertunjukan. Nah, yang bikin ngagetin sekarang, Shishin ternyata udah pakai kostum Sugar Bunny-nya. Terus siap buat Beiwan ronde kedua. Ya, di atas panggung mereka mah duel abis-abisan sambil disorakin meriah banget sama para penonton. Soalnya penonton yang ngira kalau mereka berdua mah bagian dari pertunjukannya. Cuman pas lagi duel, si Tatsu yang tadinya jago sekarang malah dibully abis-abisan. Soalnya sekarang Shishin kayak bisa ngebaca semua pergerakannya. Nah, ngeliat tuh pertunjukan, si Sakamoto juga jadi serius banget. Ya, ternyata si Sakamoto diem wae bukannya gak ada alasan. Soalnya sekarang Shishin emang lagi ngedengerin instruksinya si Sakamoto pakai kekuatan Esper. Tapi di satu momen si Tatsu juga berhasil nyabet topeng kelincinya Shishin. Cuman ternyata Shishinnya mah masih merem, guys. Nah, pas si Tatsu lagi kebingungan, Shishin langsung ngulti si Tatsu pakai tendangan double kick sampai dia tepar. 右カウンタージャブってよこっちの動きを完全に読んでる Oke, lanjut bahas episode keempat, guys. Sekarang Shin lagi ngeliatin si Boil bareng cem-cemannya si Obiguro. Soalnya mereka mah udah pada nyusulin ke Ancol buat ngekill si Sakamoto, guys. Terus di tempat lain, sekarang si Sotang lagi netesin obat mata gitu ke Shishin, soalnya itu mah emang penawar racunnya. Nah, abis itu si Sakamoto langsung nanya kalau si Tatsu datang kemari disewain sama siapa. Ditanyain kayak gitu, si Tatsu ngaku juga kalau dia disewa sama perusahaan Dondenkai alias perusahaan yang suka ngerjain bisnis gelap. Terus si Tatsu juga ngaku kalau dia mah jadi assassin cuman buat kerja paruh waktu doang. Jadi bisa dibilang dia mah emang gak setia-setia banget. Ya, ternyata si Tatsu juga salah satu anggota asosiasi JAA, guys, alias Japan Association of Assassin, yang dimana Shishin sama si Sakamoto dulu juga pernah join. Nah, gegara si Sotang penasaran banget sama JAA, Shishin langsung nunjukin kartu keanggotaannya gitu. Tapi si Sotang mah malah ngerosting. Terus abis itu si Tatsu nanya balik ke si Sakamoto apa bener dia mantan anggota kelompok The Order. Nah, tahu si Sakamoto nggak ngejawab, si Tatsu akhirnya nyadar kalau kelompok The Order mah emang beneran ada, alias bukan cuman urban legend doang. Tapi pas mereka lagi pada ngerumpi, si Hana akhirnya nongol juga bareng emaknya. Nah, biar tuh orang dua nggak curiga, Shishin langsung ngejelasin kalau si Tatsu lagi latihan buat pertunjukan gitu bareng mereka. Abis itu mereka langsung pada cabut. Terus pas mereka udah pada cabut, si Tatsu langsung ngelepasin diri gampang bener. Cuman pas lagi di toilet, dia malah langsung didatengin sama si Boil plus si Obiguro juga.
Abis itu si Tatsu langsung ngangkangin. Ya gegara ngangkang sembarangan. Si Obiguro langsung dimarahin sama si Boil. Soalnya si Boil mah gak mau ngeliat si Obiguro ngangkang sembarangan. Yang ngebuat si Obiguro langsung jadi salty. Nah pas ngeliat mereka berdua nongol, si Tatsu langsung merinding. Abisnya nih orang dua emang tingkahnya konyol banget. Tapi mereka berdua mah aslinya emang nyeremin abis. Soalnya dulu pernah kejadian. Nih duo assassin ngekillin 100 orang gitu pas lagi perang. Sampai mereka mah akhirnya jadi duo paling ngeri di perusahaan Dondenkai. Oke, balik lagi ke si Sakamoto and the Gang yang sekarang lagi pada botram. Nah, gara-gara si Sakamoto suka ngajak diskusi si Sotang sama si Shin diem-diem. Istrinya jadi langsung curiga kalau si Sakamoto plus yang lainnya lagi nyembunyiin sesuatu. Yang ngebuat si Hana jadi ikutan sedih juga. Tapi gegara nggak mau ngebuat si Hana sama si Aoi sedih. Mereka bertiga langsung ngederama gitu sambil pura-pura seneng. Nah tahu cuman salah paham doang, si Aoi langsung ngajak mereka semua buat ngelanjutin mainin wahana yang lainnya. Cuman yang bikin ngagetin tiba-tiba aja si Aoi ngajakin main ke rumah hantu yang ngebuat si Sakamoto and the Gang langsung pada keringat dingin. Terus pas udah masuk ke dalam, ternyata rumah hantunya emang biasa aja. Tapi si Sotang mah lebay banget soalnya dia ketakutan bener sampai mewek-mewek. Cuman gak ada angin, gak ada hujan. Muncul abang-abangan assassin gitu yang pakai setelan zombie sambil nyerang diem-diem. Tapi tuh zombinya langsung dibuat jadi patung sama si Sakamoto pas dia pura-pura ketakutan. Jadi si Hana sama emaknya gak pada nyadar kalau mereka lagi diserang sama assassin zombinya. Tapi pas lagi pada ngerumpi mereka mah nggak nyadar lagi pada diawasin pakai kamera. Ya ternyata itu masih Boil sama si Obiguro yang sekarang lagi merhatiin si Sakamoto dari ruang pengawas. Tapi yang nggak disangka ternyata si Boil kayak masih kesel banget sama si Sakamoto. Gegara kejadian pas mereka masih sekolah di Akademi Assassin JCC. Nah jadi gini ceritanya guys. Jadi pas dulu si Sakamoto lagi latihan nembak. Tiba-tiba aja dia didatengin sama si Boil. Soalnya si Boil penasaran banget sama si Sakamoto yang terkenal OP di akademi. Nah tahu si Sakamoto orangnya emang keren. Dia langsung SKSD gitu terus ngikutin si Sakamoto kemana-mana. Soalnya menurut si Boil, si Sakamoto mah mirip banget kayak dia gitu. Yang cuek sama hal-hal gak penting alias jadi Sigma Boy. Tapi suatu hari pas Valentine gitu, tiba-tiba aja si Sakamoto mah pada dikasih coklat sama cewek-cewek banyak banget. Terus si Nagumo juga sama soalnya dia mah emang ganteng. Ya keinget gituan ngebuat si Boil kecewa banget soalnya si Sakamoto gak kayak apa yang dia bayangin. Tapi yang bikin tambah ngenes. Pas si Nagumo nanya ke si Sakamoto kalau dia lagi barengan sama siapa. Terus si Sakamoto jawab kalau dia mah emang gak kenal sama nih orang. Soalnya dia mah dianggap gak penting juga sama si Sakamoto. Ya pokoknya kasihan bener. Nah gegara tuh kejadian si Boil kayak masih kesal sampai sekarang. Tapi dia mah pura-pura gak peduli padahal ngebatin banget. Nah sekarang Shin ngeliatin si Lu yang lagi nenggak sake sampai keleyengan gegara dia mah parno banget sama setan. Cuman abis itu reseknya kumat lagi. Terus dia langsung bukain pintu yang dipenuhin sama zombie. Ya gara-gara tuh serangan si Boil sekarang si Sakamoto kepisah gitu sama rombongan. Yang ngebuat si Sakamoto langsung kesel banget. Soalnya sekarang dia kepengen cepet-cepet ketemu sama keluarganya. Cuman pas tuh kejadian si Boil juga sempet nanya, apa sekarang si Sakamoto masih kenal sama dia? Cuman pas udah tahu dilupain si Boil mah langsung beneran mewek. Sambil pura-pura bilang kalau dia mah gak peduli juga. Padahal ngebatin banget. Terus abis itu kejadian mereka mah langsung pada duel. Sakamoto, kamu sanan da yo. Ore to omae no hard-boiledだった。そんなことも忘れちまったのか。俺はお前に憧れてた。弱くなっちまったなんて
家族も守れねえ。ただの Nah, di tempat lain, sekarang Sisin berhasil nemuin si Hana sama emaknya yang lagi pada tepar. Cuman untungnya mereka mah nggak kenapa-napa alias cuman pingsan doang. Terus pas si Obiguro muncul bawa rombongan, dia mah langsung disepak sama si Sotang sampai moncrot. Ya ternyata si Sotang mah sekarang lagi pakai mode Dewa Mabok. Cuman pas si Lu mau nyerang lagi, palanya langsung diuyel-uyel sampai dia keleyengan. Ya tahu si Lu jago bener. Si Obiguro langsung nyekap Sisin terus mau dibuat meninggoy juga. Soalnya sekarang dia mau buat permainan gitu biar makin greget. Ya peraturannya si Lu harus nyerang dia minimal 10 detik sekali biar Sisin gak dia buat meninggoy. Cuman ngedenger kayak gituan si Lu langsung mewek sesegukan. Soalnya dia yakin banget kalau sebentar lagi Sisin bakalan pindah ke isekai. Oke Sin sekarang ngeliatin si Boil yang lagi nyombongin nama jurusnya gitu ke si Nagumo plus si Sakamoto pas mereka masih sekolah dulu. Yang ngeliat kayak gituan si Sakamoto awalnya cuek, tapi dia kayak salut banget ngeliat racikan bomnya si Boil. Nah abis itu Sin ngeliatin si Boil yang baru aja menang. Tapi dia mah tiba-tiba ketusuk gitu sama aura membunuhnya si Sakamoto yang sekarang bangkit lagi pakai mode suspek sambil nyebutin racikan bomnya si Boil. Yang nandain kalau si Sakamoto masih inget sama dia. Nitro GK 3.5 gram. こいつ Oke lanjut episode 5 guys. Nasin balik lagi ngeliatin si Lu yang lagi B1 sama si Obiguro. Tapi yang bikin ngagetin, ternyata si Luma OP juga kalau lagi pakai jurus Dewa Mabok guys. Tapi tiba-tiba aja si Lu sadar juga cuman sekarang dia nggak tahu lagi ngapain. Nah yang bikin ngagetin si Obiguro malah kesenengan soalnya jarang-jarang ada lawan yang bisa ngebuat dia sampai merinding. Nah sekarang Sin pindah ngeliatin si Sakamoto plus si Boil yang mau duel abis-abisan. Terus pas si Boil lagi ngebacot, si Sakamoto langsung nonjok cepat bener sampai si Boil gak bisa ngehindar juga. Ya pokoknya mereka ribut sampai masuk ke dalam komedi puter. Abis itu si Boil juga langsung ngaku kalah soalnya udah pada bonyok abis digebukin. Nah di tempat lain sekarang si Aoi baru aja kebangun. Tapi dia mah ngerasa bingung banget. Soalnya sekarang tiba-tiba aja dia lagi pada duduk di tengah taman. Padahal tadi mereka lagi asik liatin zombie. Terus biar gak curiga, Sisin langsung ngeles gitu cuman ngelesnya rada gak jelas. Yang ngebuat si Aoi jadi makin gak percaya apalagi sekarang lakinya gak tahu kemana. Nah tahu udah kedesak. Sisin langsung milih ngibrit sambil nyariin si Sakamoto. Nah gak lama Sisin ngibrit, dia mah akhirnya ketemu juga sama bosnya yang lagi bareng sama si Boil. Tapi ngeliat si Sakamoto yang sekarang udah ramping, Sisin langsung kesenengan. Terus dia fotoin juga. Cuman si Sakamoto tiba-tiba aja langsung keringet dingin pas tahu kalau sekarang si Aoi lagi merhatiin dia. Nah tahu ada yang gak beres, si Sakamoto langsung dia sidang bareng Sisin plus si Boil juga. Ya pokoknya sekarang si Sakamoto udah ketakutan bener soalnya dia mah takut diceraiin sama bininya. Jadi mau gak mau akhirnya si Sakamoto ngejelasin semuanya. Mulai dari kepalanya yang sekarang udah kena bonti, sampai mereka yang baru aja diuber-uber sama para assassin. Nah tadinya si Boil mau sok-sokan ngebelain gitu. Tapi dia mah langsung kena semprot juga sama si Aoi. Pokoknya kasihan bener. Abis itu si Aoi langsung ngomelin lakinya abis-abisan. Terus dia juga langsung ngeluarin buku aturan keluarga. Yang isinya si Sakamoto gak boleh main rahasia-rahasiaan sama dia. Nah udah puas marah-marah si Aoi langsung kayak biasa lagi. Terus dia mah langsung cabut lagi gegara kepengen lihat si Soger-chan nampil bareng-bareng sama si Hana. Ya pas situasinya udah tenang si Sakamoto langsung pada ngobrol berempat gitu sama si Boil plus si Obiguro juga.
Soalnya sekarang si Sakamoto kepengen cepet-cepet ngegebukin orang yang udah ngasih dia bounty, biar bounty-nya cepet-cepet dia cabut. Cuman gegara informasinya emang terbatas banget. Si Shin minta bantuan gitu ke si Boil buat nanyain ke bosnya siapa yang udah masang bounty-nya si Sakamoto. Cuman ngedenger kayak gituan si Boil langsung nolak. Soalnya dia nggak tahu lokasi di mana bosnya sekarang. Terus dia kayak masih bete sama si Sakamoto juga. Abis itu nih orang dua langsung pada cabut. Nah besok paginya, si Sakamoto ngajakin si Shin sama si Lu buat ngedatengin suatu tempat yang misterius banget. Cuman sekarang mukanya si Shin kelihatan bete bener. Abisnya si Sakamoto mah sehari doang udah jadi gemoy lagi gegara kebanyakan ngemil. Nah ternyata mereka sekarang pada mau ngedatengin tukang rental DVD gitu. Cuman gegara anak buahnya pada kebingungan. Si Sakamoto langsung ngejelasin kalau nih tempat emang rental bukan sembarang rental. Soalnya nih rental ngejual banyak informasi gitu yang dibuat dalam format film. Jadi mereka mah nanti tinggal tontonin doang. Ya ternyata tujuan si Sakamoto pergi kemari emang kepengen nyari info tentang agensi Assassin Dodenkai. Cuman si Sotangman nontonnya malah menghayati banget sampai dia mewek sesegukan. Terus kalau si Sakamoto mah malahan turu. Jadinya si Shin doang yang nyatet info-info penting di dalam filmnya. Cuman pas mau bayar si Shin langsung syok bener. Pas dia tahu kalau info gini aja dihargain sampai 80 jutaan. Tapi harga segitu mah cetek banget buat si Sakamoto. Soalnya dia diem-diem masih punya simpenan duit yang dia kumpulin semasa jadi assassin. Oke, Shin abis itu ngeliatin Shinagumo bareng kelompoknya yang sekarang lagi pada makan malam mewah banget di dalam gedung White Tower. Cuman gegara Shinagumo mah orangnya tukang ngibul. Dia langsung diserang sama orang tinggi gedong namanya si Hyo pakai pisau stick yang tajam bener. Terus selain si Hyo, di sana juga ada cewek cakep yang make setelan hitam namanya si Osaragi. Nah kalau yang rambut kuning dia mah mentornya si Osaragi namanya si Shiba. Tapi yang bikin ngagetin, si Shiba tiba-tiba aja ngamuk parah banget. Cuman gegara nasi risotonya dikasihin bawang. Yang ngebuat kepala kokinya langsung dia kasih pelajaran. Ya untung kepala kokinya nggak sampai dibuat meninggoy. Soalnya mereka tiba-tiba aja didatengin sama aki-aki yang namanya si Iria. Alias jubir dari organisasi JAA guys. Nah ternyata dari 8 anggota order yang masih aktif, yang bisa datang sekarang cuman 4 orang doang. Soalnya sisanya nggak tahu pada kemana. Nah abis mereka pada datang si Iria langsung ngejelasin kalau alasan mereka dikumpulin di ini tempat soalnya mereka mau ditugasin buat nyari sosok misterius. Soalnya tuh orang udah banyak banget ngerugiin JAA. Gegara banyak assassin yang udah dia buat meninggoy. Oke next. Di tempat lain sekarang si Sakamoto, si Lu sama si Shin udah nyampe di depan markasnya Dodenkai. Soalnya mereka mah mau nemuin tuh bosnya diem-diem buat nyariin info. Tapi pas udah berhasil ngendap-ngendap sampai ke ruangan bosnya, si Sakamoto and the gang langsung ke shock bener. Pas ngeliat nih ruangan udah penuh sama anggota Dodenkai yang udah pada meninggoy alias pada terbantui gitu. Terus Shinagumo mah kayak slow banget ngaku kalau dia yang udah ngirim bos Dodenkai plus kerocoannya ke Isekai. Terus abis itu dia juga nyerang si Shin cepat bener. Nah abis digebukin Shinagumo ngaku kalau pas dia udah sampai kemari nih orang emang udah pada meninggoy. Jadi itu mah cuman kebetulan doang. Soalnya Shinagumo sekarang emang lagi rempong ngulikin kasus. Gegara ada 100 assassin yang dikill sama sosok misterius dalam beberapa bulan terakhir. Yang pokoknya gile bener. Terus di TKP-nya si pelaku juga sering kasih tanda simbol X gede banget. Jadi tuh pelaku mereka sering sebutin si Slur. Nah ngedengar si Sakamoto nyebut kelompok The Order terus-terusan. Si Lu langsung penasaran banget soalnya pas di Ancol si Tatsu nyebutin kelompok itu juga. Nah pas tahu si Lu penasaran banget sama kelompoknya, Shinagumo langsung ngejelasin kalau kelompok The Order bisa juga dianggap sebagai pasukan khusus di asosiasi yang diisi sama assassin terkuat.
yang fungsinya ngejaga keseimbangan di dunia assassin. Terus si Nagumo juga nambahin kalau si Sakamoto pernah jadi salah satu anggotanya. Nah ngedenger kayak gituan si Shin langsung syok bener. Soalnya dia aja sampai nggak tahu kalau si Sakamoto join order. Padahal si Shin udah jadi anak buahnya si Sakamoto bertahun-tahun. Terus si Nagumo juga ngingetin si Sakamoto kalau dia harus juga hati-hati sama si Slur. Soalnya yang bikin aneh, nih kejadian mulai rame pas banget sehabis harga buronan si Sakamoto diumumin. Jadi mereka mah kayak ada hubungannya gitu. Terus sebelum cabut si Nagumo juga pesen biar dia hati-hati. Soalnya ngelawan si Boil aja si Sakamoto udah kesusahan. Apalagi ngelawan yang lain. Oke lanjut guys. Nah besoknya warung kelontongan si Sakamoto disamperin sama para assassin ecek-ecek banyak bener. Tapi tuh para assassinnya langsung dibuat pada tepar. ありがとうお嬢ちゃんパパ強いね Oke next episode 6. Sekarang Shin lagi ngeliatin assassin yang kayak cupu banget gitu yang lagi nangkring di atas gedung namanya si Heisuke. Terus dia juga punya burung yang dibawain kemana-mana namanya si Pisuke. Ya ternyata mereka sekarang lagi pada ngincerin si Sakamoto gegara pada kekurangan duit. Tapi tiba-tiba aja nih orang datang juga ke warung kelontongan. Cuman gegara si Sakamoto sekarang udah gemoy, pokoknya beda banget kayak di foto. Si Heisuke langsung kejar-kejar. Abisnya si Heisuke nggak nyadar kalau incerannya sekarang udah ada di depan dia. Malah nyangkanya kalau si Sakamoto cuman om-om gemoy biasa doang. Ya pokoknya abis tahu dia datang ke salah tempat si Heisuke langsung pamit sopan banget. Oke singkat cerita pas malamnya si Heisuke lagi benerin tenda tiba-tiba aja dia keingatan lagi waktu dipecat sama atasannya gegara si Heisuke mah orangnya lemot banget. Ya gegara tuh kejadian si Heisuke kepengen banget balas dendam sama bosnya. Tapi tiba-tiba aja ada angin kencang banget yang ngebuat tendanya langsung hancur. Cuman pas anginnya udah berhenti, si Heisuke langsung kesenengan soalnya dia mah dapat selembaran gitu tentang turnamen tembak-tembakan peluru cet. Terus yang nanti menang bakalan dapat 108 juta. Ya gegara sekarang dia miskin banget si Heisuke langsung mutusin buat ikutin turnamennya. Cuman besoknya pas mau daftar si Heisuke langsung dimarahin sama panitianya. Soalnya kalau mau ikutan turnamen si Heisuke nggak bisa sendirian. Terus pas lagi mewek sesegukan, tiba-tiba aja si Heisuke ngeliat si Shin sama si Sakamoto yang ternyata mau ikutan juga. Soalnya sekarang si Sakamoto kepengen beli kaca anti peluru gegara warungnya didatengin sama para assassin terus. Ya gegara tuh kejadian mereka bertiga akhirnya daftar juga jadi tim bareng-bareng. Tapi pas turnamen baru dimulai, si Heisuke cepet banget nembakin lawan. Apalagi si Sakamoto sama si Shin yang juga nggak mau kalah. Soalnya mereka berdua langsung gercep juga nembakin musuh. Cuman pas lagi di tengah turnamen si Lu yang lagi teler tiba-tiba jadi cepu. Yang ngebuat si Heisuke langsung nyadar kalau om-om gemo yang udah dia temuin kemarin emang beneran si Sakamoto guys. Abis itu mereka bertiga langsung siap-siap buat saling ngewar. Cuman gegara keasikan ngerumpi, mereka mah langsung ditembakin gitu sama lawan yang ngebuat mereka bertiga langsung pada mencar. Tapi pas lagi mencar, si Heisuke langsung ganti senjatanya gitu sama yang asli. Soalnya sekarang dia mah kepengen ngincar si Sakamoto guys. Nah yang bikin ngagetin ternyata si Heisuke mah emang jago bener. Sampai-sampai tangan si Sakamoto aja langsung kesabet gitu gara-gara dia tembakin. Terus abis nembak si Sakamoto, si Heisuke juga langsung ngacir lagi buat ngambil jarak. Abis itu si Sakamoto sama si Shin langsung dia tembak-tembakin pakai sniper. Abis itu Shin ngeliatin masa lalunya si Heisuke yang emang payah bener di semua hal gitu. Soalnya dia mah emang bisa satu hal doang apalagi kalau bukan jago nembak.
Cuman pas udah masuk dunia kerja, si Heisuke suka diceng-cengin gitu sama atasannya gegara dia mah cuman bisa satu kemampuan doang. Sampai akhirnya si Heisuke langsung dipecat juga. Terus pas lagi luntang-lantung, dia mah langsung ngeliat buronannya si Sakamoto yang hadiahnya sampai 108 miliar. Jadi sekarang dia mah kepengen banget ngekill si Sakamoto buat ngebuktiin kalau dia emang penembak jitu terhebat, guys. Tapi ternyata dari tadi si Shin diem-diem ngeliat masa lalunya si Heisuke juga. Terus si Heisuke-nya langsung dia kagetin, yang ngebuat lokasinya langsung ketahuan. Nah pas udah ketahuan, si Sakamoto langsung ngelempar batu kerikil kenceng bener yang ngebuat si Heisuke langsung tumbeng. Singkat cerita, abis si Heisuke dikalahin, mereka akhirnya menangin turnamen tembak-tembakannya. Terus pas udah sepi, mereka langsung ngajak ngobrol si Heisuke yang sekarang lagi nangis sesegukan. Cuman pas si Heisuke ngaku dia lemah banget, si Sakamoto langsung ngasih tahu kalau itu mah gak bener. Soalnya si Sakamoto bilang kalau dia mah baru pertama kali ngelawan sniper sejago si Heisuke, yang ngebuat si Heisuke langsung kesenengan banget. Terus si Shin tiba-tiba aja ngasih 50 yen ke si Heisuke, soalnya mereka mah udah menangin turnamennya bareng-bareng. Cuman ternyata duitnya habis buat ganti rugi gegara peluru nyasarnya si Heisuke pas lagi pada nguar barusan, guys. Oke, next episode 7. Nah sekarang Shin lagi ngeliatin Silu sama si Shin yang lagi pada adu bacot gegara Silu udah make celemeknya si Shin gak pakai izin. Tapi gegara si Shin gak sengaja ngintipin apa yang lagi Silu pikirin. Silu langsung balik ngomel-ngomel terus bilang kalau si Shin mah tukang nguntit yang bikin buat dia jadi gak tenang. Ya gegara tuh kejadian si Shin langsung gondok banget, terus abis itu dia mah langsung cabut. Tapi tiba-tiba aja datang orang-orang random yang pakai setelan kayak APD gitu, abis itu langsung nyulik Silu gak pakai mikir. Soalnya mereka ngira kalau Silu itu si Shin yang sekarang udah ganti warna rambut. Apalagi pas tadi Silu pakai celemeknya si Shin yang ada tanda pengenalnya juga. Jadi mereka mah pada salah tangkep. Ya pas udah nangkap Silu nih orang-orang langsung pada bilang kalau alasan mereka nyariin si Shin soalnya si Shin mah satu-satunya objek eksperimen psikis yang berhasil gitu. Jadinya dia bisa baca pikiran orang. Abis itu Shin ngeliatin lagi si Shin yang udah balik ke warung kelontong. Tapi Silu udah gak ada, si Shin jadi curiga. Abisnya di dalam sana banyak banget pecahan kaca. Cuman gak lama si Shin balik, akhirnya si Sakamoto nongol juga. Soalnya si Sakamoto baru aja pulang dari acara pertemuan orang tua gitu di sekolahannya si Hana. Nah tahu Silu udah ngilang, si Sakamoto langsung buka aplikasi pelacak gitu, soalnya si Sakamoto ternyata diam-diam udah taruh alat GPS di tanda pengenal celemeknya si Shin. Ya tahu karyawannya udah diculik, si Sakamoto bareng si Shin langsung geber motornya buat nyusulin mobil penculiknya secepat kilat. Nah pas tahu si Shin yang asli udah nongol, nih para penculik langsung nyergap si Sakamoto gitu bareng-bareng. Terus abis itu mereka langsung pada kejar-kejaran di jalan, pokoknya keren bener. Sampai akhirnya si Shin berhasil manjat di atas mobil penculiknya. Tapi dia mah langsung didatengin gitu sama salah satu penculiknya namanya si Seba yang dari tadi dijadiin supir. Cuman yang bikin ngagetin, si Seba ternyata bisa ngilang gitu, terus dia langsung jatuhin si Shin plus si Sakamoto juga. Nah pas udah pada jatuh, si Sakamoto akhirnya nyadar kalau dia udah gak bisa ngelacak Silu lagi. Tapi si Shin langsung ngasih tahu kalau orang-orang yang tadi nyulik Silu kemungkinan orang-orang dari organisasi penelitian gitu, plus tempat dia digedein juga yang namanya lab. Tapi yang bikin aneh, dulunya tuh organisasi gak pernah seagresif sekarang, jadinya si Shin curiga terus ngajakin si Sakamoto buat ngedatengin tuh tempat bareng-bareng. Yang ternyata tempatnya emang tersembunyi banget di bawah tanah museum gitu. Oke next. Abis itu Shin ngeliatin si Seba bareng atasannya yang lagi ditanya-tanyain gitu sama manusia kepalanya rusak, alias bos mereka yang namanya si Kashima. Tapi ternyata itu mah bukan kepala rusa beneran, soalnya cuman topeng doang.
Nah, tahu udah salah tangkap, si Seba langsung ngasih tahu kalau orang yang baru aja mereka tangkap emang bukan si Shin. Tapi dia janji bakalan nangkap si Shin soalnya dia udah tahu lokasinya sekarang. セバさん。Sekarang Shin ngeliatin si Sakamoto bareng si Shin yang lagi coba masuk ke lab gitu. Soalnya si Shin emang tahu jalan rahasianya. Cuman apesnya, pas si Shin coba masukin kodenya ternyata malahan error. Yang ngebuat mereka langsung diserangin sama robot penjaganya. Tapi tuh robot masih cetek banget dihancurin sama si Sakamoto guys. Nah, di dalam ruang penelitian sekarang para ilmuwannya kayak pada disuruh kerja rodi gitu sambil dijagain sama penjaga. Tapi pas penjaganya mau ngerusuh gegara ilmuwannya pada kecapean. Tiba-tiba aja si Sakamoto sama si Shin langsung nongol, abis itu ngebuat penjaganya langsung tepar. Nah, pas udah sampai sana mereka langsung dikasih tahu sama para ilmuwan kalau sekarang di tempat lagi dikuasain sama sekelompok assassin gitu udah setahunan. Ya, pelakunya siapa lagi kalau bukan si Kashima plus kerocoannya juga. Cuman pas mereka lagi pada ngerumpi, tiba-tiba aja bawahannya si Kashima malahan nongol. Terus si Shin sama si Sakamoto langsung pada diumpetin gitu sama para ilmuwannya. Nah, ternyata yang baru aja nongol mah salah satu anggota eksekutif gitu yang namanya si Mad Horiguchi. Cuman abis dia datang si Mad mah langsung ngebuliin para ilmuwannya gitu. Gegara ada anak buahnya yang sekarang lagi tepar. Yang ngeliat para ilmuwannya digituin, si Shin langsung ngelawan. Abis itu mereka berdua langsung pada duel. 頭に埋め込んだ針から流す電流で脳の信号をよし実家の大掃除と行く。 Cuman yang bikin merinding, tiba-tiba aja sekarang si Shiba sama si Osaragi udah pada mejeng di luar mau masuk ke dalam lab juga. Oke, next episode 8 guys. Nah, sekarang Shin lagi ngeliatin si Lu yang lagi di penjara gitu bareng om-om yang namanya si Asakura, alias direktur di lab yang sekarang lagi dipenjarain juga. Ya, abis pada ketemu mereka mah langsung buat rencana biar cepet-cepet pada keluar dari penjara. Terus abis itu si Lu juga cerita kalau alasan dia masuk penjara gegara dia disangka jadi si Shin, alias salah tangkep. Nah, nyadar kalau si Shin yang dimaksud si Shin yang dia kenal juga. Si Asakura ngaku kalau dia yang udah ngasih kekuatan esper ke si Shin yang asalnya cuman bocah bandel biasa doang. Ya, jadi ceritanya gini guys. Waktu dulu si Asakura dititipin bocil gitu sama temennya yang namanya si Ando. Cuman si Andonya tiba-tiba aja ngilang gak tahu kemana. Alhasil jadinya dia yang ngurusin si Shin dari kecil di dalam lab. Pokoknya kemana-mana mereka mah pasti barengan terus. Cuman kebetulan juga waktu itu si Asakura emang lagi ngebikin penelitian besar-besaran tentang kekuatan psikis gitu. Tapi pas penelitiannya udah beres, tiba-tiba aja si Shin yang lagi ngelindur malah nongol terus nenggak tuh ramuannya gegara dia lagi kehausan. Ya, pokoknya gegara tuh kejadian si Shin langsung bisa ngebaca pikiran orang. Tapi gegara si Shin jadinya bisa tahu rahasia orang. Dia malah langsung dijauhin sama para ilmuwan di dalam lab, pokoknya kasihan bener. Nah, si Asakura yang ngerasa bersalah ke si Shin langsung coba buat penawarnya gitu. Terus si Asakura juga kayak nyesal gitu terus nyebut penelitiannya emang goblok bener. Terus pas ngedengar si Asakura ngejelek-jelekin penelitiannya sendiri, si Shin langsung ngambek. Abis itu dia malah langsung ngilang gak tahu kemana guys. Ya, abis ngedengar kayak gituan si Lu langsung mewek sesegukan. Terus ngajak si Asakura buat ketemu si Shin bareng-bareng. Soalnya si Lu juga ngaku kalau sekarang mereka lagi pada tengkaran juga. Jadinya dia kepengen cepet-cepet baikan. Nah, abis pada ngerumpi mereka mah langsung pada kabur cepat bener. Pakai cairan pelarut gitu yang udah dibawa sama si Asakura diem-diem guys. 脱出ミッションスタートね。
Abis itu Shin ngeliatin si Sakamoto sama si Shin yang lagi pada duel sama si Med yang emang nyebelin banget. Soalnya dia mah bisa ngendaliin badan lawannya gitu kalau udah kena suntikan, guys. でも先手を打てたもん。 Terus gak cuman itu doang, disuntikan juga bisa ngebuat ototnya si Med jadi makin keker yang ngebuat dia jadi makin kuat. Ya tapi kayak gituan doang mah masih gampang bener dilawanin sama si Sakamoto. Terus si Med tumbeng juga pas baru aja ngejadiin Gegara ditabokin sama si Sakamoto gampang bener. Nah abis mereka udah pada menang, nih para ilmuwan langsung pada minta maaf gitu ke si Shin. Soalnya mereka dulu udah ngejauhin si Shin Gegara bisa baca pikiran orang. Tapi si Shin mah orangnya bodoh amatan. Soalnya dia mah emang udah nerimain kekuatan plus nasibnya juga. Nah abis itu mereka berdua langsung gercep lagi pergi buat nolongin si Lusotang. Cuman pas di tengah jalan si Sakamoto ngasih tahu kalau si Shin jangan sampai ngeremehin para anggota order. Soalnya mereka mah bisa ngekill 10 orang kayak si Shin cuman 6 detikan doang. Tapi baru aja ngomong tiba-tiba si Sakamoto nginjek tombol jebakan gitu yang ngebuat dia langsung jatuh ke dalam lubang. Shin sekarang pindah ke lantai 5 bawah tanah ngeliatin si Kashima sama para kerocoannya yang lagi pada ketemuan sama si Shiba plus si Osaragi juga. Cuman yang bikin ngeri, ternyata mereka berdua mah udah ngebantui banyak banget kerocoannya si Kashima, pokoknya nggak kehitung. Nah ternyata tujuan mereka berdua datang ke nih tempat buat nyariin si Slur. Tapi Gegara si Kashima nggak mau ngasih tahu mereka semua langsung pada siap buat ngewar. Cuman belum juga mulai, nih kerocoannya si Kashima langsung pada pindah alam cepat benar. Nah ngelihat kerocoannya dibuat meninggoy si Kashima langsung mewek sedih banget. Terus dia mah langsung ngejadiin. Abis itu dia langsung nyabet si Shiba cepet bener. Tapi bukannya tumbeng. Si Shiba langsung balas melintirin palanya si Kashima pakai palu doang sampai dia tepar. Pokoknya ngeri bener. Cuman abis digituin si Kashima langsung bangun lagi. Soalnya dia mah ternyata punya tengkorak buatan juga. Tapi gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba aja si Sakamoto jatuh gitu terus nimpuk si Kashima. Nah tahu si Sakamoto nongol, si Shiba langsung nyapa dia respect banget. Terus ngenalin si Osaragi juga. Tapi si Osaragi mah malah nyamain si Sakamoto kayak boneka teddy bear. Tapi yang bikin aneh pas si Sakamoto muncul, si Kashima makin kesetanan. Soalnya si Kashima bilang kalau si Sakamoto sempat ngelukain bosnya dulu. Terus abis itu dia ngajakin duel si Sakamoto sambil ngeluarin senjatanya gitu dari dalam badannya yang udah pada dia modifin. Nah Gegara kepengen cepet-cepet nangkepin si Slur. Si Shiba langsung cabut gitu bareng si Osaragi. Terus nyerahin si Kashima sama si Sakamoto. Oke Shin sekarang ngeliatin si Shin yang mau diajak duel gitu sama si manusia tukang ngilang alias si Seba. Cuman Gegara si Seba bisa ngilang terus, si Shin akhirnya kena tubles juga. Cuman sebelum tumbeng si Shin kayak ngelapin sirup marjannya gitu ke badannya si Seba. Terus abis itu si Seba berhasil ditimbak sama si Heisuke yang diem-diem juga ikut guys. Nah abis itu kejadian si Seba langsung milih sembunyi gitu. Tapi ternyata dia mah masih ditimbakin juga. Soalnya si Heisuke emang jago banget mantul-mantulin pelurunya guys. Cuman habis ditimbakin si Seba ternyata belum tumbeng juga. Terus sekarang dia balik nyerang si Heisuke yang ngebuat si Heisuke langsung tepar. Terus habis si Heisuke dibuat tepar, si Seba langsung ngasih tahu kalau setelannya emang bisa ngebuat apa aja jadi transparan.
Jadinya dia dari tadi bisa ngilang terus. Nah si Heisuke yang gak mau nyerah langsung mantulin pelurunya lagi cepet banget. Yang ngebuat si Seba kena timbak lagi tapi cuman kesabet doang. Ya abis digituin si Seba langsung gercep nyerang si Heisuke telak banget terus ngebuang pelurunya juga. Cuman pas si Seba mau ninggalin dia, tiba-tiba aja burungnya si Pisuke nongol terus ngelemparin peluru gitu satu doang. Nah tahu ada kesempatan tuh pelurunya langsung ditembakin sama si Heisuke lagi. Cuman sekarang diarahinnya ke alat pemadam kebakaran otomatis yang ngebuat si Seba langsung dimuncratin air. Ya ternyata itu mah strategi cerdiknya si Heisuke. Soalnya sekarang si Seba langsung diulti sama si Shin sampai dia kelayangan guys. Nah abis itu Shin balik lagi ngeliatin si Sakamoto yang lagi duel sama si Kashima. Ya si Kashima bilang kalau tujuan dia ngambil alih lab soalnya dia kepengen ngebuat masa depan industri para assassin jadi cerah gitu. Tapi pas si Kashima mau nyerang lagi, si Sakamoto langsung nutup tuh lubang pistolnya pakai pensil yang ngebuat palanya langsung ngebul. さっさと殺されてください。ここは俺の仲間の。 Abis itu si Kashima juga ngasih tahu kalau sekarang rencananya buat ngancurin lab udah diaktifin. Jadi 20 menitan lagi nih tempat bakalan hancur. Biar data rahasia penelitiannya nggak pada nyebar. Cuman habis ngedenger kayak gituan si Sakamoto masih kalem banget. Soalnya kata dia ngalahin si Kashima doang mah 5 menitan juga cukup guys. Terus abis itu mereka berdua langsung pada duel. Nah abis nyerangin si Sakamoto si Kashima langsung bilang kalau sekarang 70% badannya udah dimodif jadi senjata pakai teknologi sainsnya lab gitu guys. Ya ngedenger si Kashima ngebacot terus si Sakamoto langsung ngeluarin senjatanya juga. Tapi senjatanya cuman stiker, pamflet sama pensil mekanik doang. Handful of trash won't do you any good against. Ya gegara serangan si Sakamoto tadi matanya si Kashima langsung picek. Tapi pas mereka mau pada duel lagi, tiba-tiba aja kereta malahan nongol. Terus si Sakamoto langsung diseret pakai tali baja yang ternyata udah disiapin di dalam tangannya si Kashima guys. Cuman abis digituin si Sakamoto malah seluncuran. Abis itu dia motongin tali bajanya cuman pakai kertas brosur doang. Terus si Kashima langsung dia lempar ke tembok kencang bener. Nah saking kencangnya si Kashima kelempar sampai nerobos ke gerbong sebelah terus masuk ke dalam kereta bawah tanah yang lagi pada ngelewat. Terus waktu lagi pelanga-pelongo palanya si Kashima langsung disepak sama si Sakamoto yang udah berubah ke mode suspek guys. Abis itu Shin ngeliatin masa lalunya si Kashima yang baru ngebuat para penjahat jadi pada meninggoy. Tapi yang bikin ngenes si Kashima malahan dipersekusi sama orang-orang gegara mereka pada ketakutan sama dia. Cuman abis itu kejadian si Slur tiba-tiba nongol. Terus ngebuat orang-orang yang ngepersekusi si Kashima langsung pada meninggoy. Nah abis itu si Slur langsung ngedoktrin si Kashima tentang keadilan versi dia sendiri yang emang ekstrim banget. Ya pokoknya gegara tuh pertemuan si Kashima jadi kerocoannya si Slur gegara terobsesi sama impiannya. Pokoknya si Kashima juga bakal ngelenyapin siapa aja yang bakal ngalangin si Slur. Oke Shin balik lagi ngeliatin si nenek yang lagi mau masuk ke dalam kereta. Nah tahu tuh nenek mau ngelewat si Kashima langsung dilempar ke ruangan sempit di sebelahnya. Abis itu si Kashima langsung dia gebukin abis-abisan. Why does no one understand the I don't want you near my family. Ya abis si Kashima dikalahin si Sakamoto langsung nelpon si Shin sambil ngasih tahu kalau 15 menitan lagi nih laboratorium bakalan hancur. Jadi dia minta ke si Shin biar cepat nyelamatin si Lu plus yang lainnya juga. Tapi beneran aja, pas si Lu mau ketimpa reruntuhan si Shin langsung nyerenteng nyelamatin dia. Yang ngebuat mereka berdua langsung pada salting. Nah abis itu kejadian si Lu langsung minta maaf sambil nangis sesegukan.
Yang ngelihat si Lu sampai kayak gitu, si Shin langsung ngemaafin sambil dia minta maaf juga. Ya abis itu si Pak Direktur Asakura juga langsung nemuin si Shin. Cuman gegara nih laboratorium bakalan hancur, mereka mah langsung gercep buat rencana. Terus singkat cerita si Shin langsung make kekuatan espernya buat ngedeteksi orang-orang yang masih belum pada keluar. Abis itu mereka mah langsung pada mencar si Heisuke sama si Lu kalau si Shin sama si Pak Direktur. Ya pokoknya tahu si Shin make kekuatannya buat nolongin orang, si Pak Direktur langsung terharu bener. Nah abis itu mereka berdua langsung pada mencar biar gercep nyelamatin orang-orang. Tapi pas baru aja ditinggal, si Shin langsung keringet dingin pas ngerasain hawa pembunuh yang ngeri banget dari orang yang lagi mejeng duduk di depannya. Ya tuh orang ternyata siapa lagi kalau bukan si Slur. Terus sambil ngelewat gitu si Slur kayak titip salam gitu buat si Sakamoto guys. Ya nggak lama dari itu kejadian mereka semua akhirnya berhasil pada keluar. Cuman pas udah sampai keluar para pegawai labnya kayak pada kesenangan gitu waktu ngelihat si Shin sekarang udah jadi gede. Abis itu si Pak Direktur juga langsung ngucapin terima kasih ke si Sakamoto sambil nitipin si Shin. Oke, flashback dikit ke beberapa menit sebelumnya di ruang monitor. Soalnya waktu itu si Shiba sama si Osaragi berhasil lihat rekamannya si Slur waktu ngobrol sama si Kashima. Jadi mereka sekarang udah tahu identitasnya. Cuman baru aja ngeliat sekilas doang mereka mah langsung pada tahu kalau si Slur ternyata kuat banget guys. Oke, next. Nah besoknya gegara kecapean abis pada ngerusuh di dalam lab, si Sakamoto langsung ngajakin main ke pemandian air panas buat nyelow. Tapi yang bikin ngagetin, ternyata si penjaga pemandian air panasnya juga assassin kelas ecek-ecek gitu namanya Shiotaro. Yang sekarang lagi ngebantuin bisnis keluarganya. Cuman gegara dia nggak mau nerusin bisnis keluarganya plus kepengen juga namanya jadi famous di kalangan para assassin. Shiotaro sekarang kepengen ngekill si Sakamoto diem-diem. Tapi namanya juga assassin ecek-ecek. Shiotaro pakai trik-trik gak jelas gitu buat numbangin si Sakamoto. Cuman triknya nggak ada yang mempan, malahan si Shin yang akhirnya jadi korban. Ya gegara tuh kejadian pas udah selesai mandi si Shin akhirnya tepar juga. Cuman si Sakamoto-nya mah kayak biasa aja. Tapi gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba Shiotaro didatengin sama dua preman yang kepengen mandi air anget juga. Ya abis itu dua premannya ngata-ngatain Shiotaro soalnya dia mah dari dulu emang kayak pecundang. Tapi pas pemandiannya dikata-katain sama tuh preman, Shiotaro jadi agak ngegas abisnya nih pemandian emang kepunyaan bapaknya. Tapi pas Shiotaro ngegas tuh preman langsung nampol Shiotaro sampai dia keleyengan. Terus nih pemandiannya dikata-katain lagi sampai Shiotaro mewek sesegukan. Ya ngedengar kayak gituan si Sakamoto yang kesel langsung buat tuh para premannya langsung pada tepar cetek banget. Nah tahu si Sakamoto nyadar kalau dari tadi dia udah diincar Shiotaro kayak nyesal banget. Cuman si Sakamoto mah bodo amatan. Terus dia cabut sambil ngebawa si Shin yang sekarang lagi tepar. Abis itu Shin ngeliatin si Shin yang sekarang udah nyampe ke toko kelontong. Cuman bukannya sembuh, sekarang badannya si Shin malah makin gak bisa digerakin. Oke, next. Nah besoknya si Sakamoto, si Lu sama si Shin kayak lagi pada makan di restoran keluarga gitu. Ya pas lagi pada ngobrol si Lu ngaku kalau dia sebenarnya gak suka-suka amat sama dunia mafia. Jadi dia mah sekarang kepengen hidup kayak gini aja soalnya emang lebih damai. Tapi baru aja ngomong kayak gituan, tiba-tiba aja mereka diserang sama mafia Cina. Terus tuh mafianya langsung dibuat pada tepar gampang banget sama si Sakamoto and the gang. Ya ternyata nih mafia siapa lagi kalau bukan si Lu Wutang, alias salah satu bawahan keluarganya si Lu. Nah ternyata alasan si Wutang datang ke nih tempat soalnya dia kepengen ngajakin si Lu jadi pemimpin di klan mafianya yang sekarang emang lagi pada kosong.
Cuman ngedenger kayak gituan si Lu langsung nolak. Tapi nggak ada angin gak ada hujan, si Wutang mah hidungnya tiba-tiba aja moncrot gegara ngeliat si Lu yang sekarang makin aduhai banget. Soalnya nih orang ternyata dari kecil udah ngestalking terus si Lu abis-abisan. Tapi gini-gini juga, si Wutang ternyata bukan kaleng-kaleng, soalnya dia mah petinggi mafia gitu alias penasehat mafia kelas kakap. Nah tahu si Lu udah nolak tawarannya soalnya dia mah masih kepengen kerja di warung kelontong. Akhirnya ngebuat si Wutang langsung nantangin si Sakamoto. Cuman tahu si Sakamoto assassin legendaris, dia mah nggak sembarangan. Soalnya sekarang si Wutang bakal nantangin si Sakamoto pakai cara mafia gitu. Pokoknya si Wutang janji kalau si Sakamoto menang dia bakalan ngasih tahu informasi siapa yang udah ngasih bounty ke si Sakamoto. Tapi kalau kalah dia mau si Sotang balik lagi ke dunia mafia. Ya tadinya ngedengar kayak gituan si Sakamoto kepengen nolak. Cuman tiba-tiba aja si Lu langsung nerima tuh tawaran soalnya dia kepengen banget ngebantu bosnya sekarang. Nah singkat cerita mereka mah langsung dibawa ke tempat rahasia gitu. Terus sebelum masuk mereka juga disuruh ganti setelan sama si Wutang. Ya ternyata nih tempat rahasia apalagi kalau bukan kasino bawah tanah. Abis itu si Sakamoto juga disiapin chip seharga 3,3 miliar sama si Wutang. Jadi inti permainannya, kalau si Sakamoto and the gang bisa ngasilin chip lebih banyak daripada si Wutang selama 2 jam, mereka mah bakalan menang. Nah tahu kayak gituan doang, mereka mah langsung pada kesenengan abisnya si Shin bisa baca pikiran orang. Jadi kayak ginian doang mah cetek banget kata dia. Cuman yang bikin ngagetin baru aja bentar si Wutang udah dapat 10 miliar. Soalnya si Wutang mah emang gak jago berantem tapi otaknya encer banget. Oke next. Nah ngeliat si Wutang udah serius mereka mah langsung pada ngegas. Cuman untungnya kemampuannya si Shin ternyata emang kepake banget buat main kayak ginian, jadinya dia menang banyak banget. Sama juga kayak si Sakamoto. Mau aja dicurangin kayak gimana juga dia mah masih tetap aja menang. Soalnya si Sakamoto juga bisa curang cuman saking cepetnya sampai nggak kelihatan gitu. Nah si Wutang juga nggak mau kalah. Soalnya nih orang perhitungannya nggak main-main terus bisa inget semua kartu yang muncul juga. Jadi perhitungannya nggak pernah meleset gitu guys. Oke abis itu Shin ngeliatin masa lalunya si Wutang pas lagi digebukin sama orang. Cuman untung waktu itu dia ditolongin sama si Lu Sotang. Ya abis mereka pada ngobrol si Lu nyadar juga kalau si Wutang mah otaknya encer banget yang ngebuat si Lu salut banget sama dia. Nah gegara dipuji-pujiin, si Wutang jadi ngerasa ada yang nerima dia buat pertama kalinya. Terus abis itu pertemuan si Wutang langsung edan-edanan pakai kemampuan otak encernya buat sampai puncak mafia biar dia bisa dampingin si Lu Sotang suatu saat nanti guys. Oke singkat cerita pas udah 2 jam ternyata mereka mah berhasil ngumpulin total chip samaan gitu. Jadinya si Wutang langsung ngajakin tanding lagi. Cuman pertandingan yang sekarang mah gampang banget guys. Soalnya di pertandingan sekarang cuman main kartu setan doang. Ya intinya kalau ada orang terakhir dari masing-masing tim yang pegang joker mereka mah bakalan kalah. Tapi pas pertandingan baru aja dimulai, si Luma langsung mewek soalnya kartu jokernya ada di dia guys. Cuman gegara kasihan si Lu mewek terus. Kartu jokernya langsung diambil sama si Wutang. Yang ngebuat si Lu jadi kesenengan. Tapi pas giliran si Shin mau ngambil kartunya si Wutang, ternyata si Wutang udah tahu kemampuannya si Shin gitu. Terus dia langsung mikirin tulisan rumus banyak banget. Yang ngebuat si Shin langsung error terus dia langsung kalah gegara tepar. Nah pas giliran si Sakamoto dia mah cepet banget nuker kartu orang gitu sampai nggak kelihatan. Cuman sayangnya ketahuan sama si Wutang. Terus si Wutang bilang, kalau nanti si Sakamoto berani curang lagi dia mah bakalan langsung didiskualifikasi. Oke next. Singkat cerita sekarang tinggal giliran si Sakamoto sama si Wutang doang. Cuman pas si Wutang mau ngambil kartunya si Sakamoto, tuh kartunya dipegang kenceng banget sampai nggak bisa dilepasin. Abis itu kartunya langsung dituker cepet bener. Yang ngebuat si Wutang langsung kalah. Cuman pas si Wutang kalah, tiba-tiba aja nih para mafia kerocoannya si Wutang langsung pada ngeberontak gitu. Terus nodong si Sakamoto plus si Wutang juga pakai pistol. Soalnya mereka nggak suka sama cara mainnya si Wutang yang emang ribet bener. Tapi pas si Wutang udah pasrah, si Sakamoto langsung ngasih tahu kalau si Wutang jangan sampai hopeless di depan cewek yang dia suka. Yang ngedenger kayak gituan si Wutang langsung bilang kalau dia udah nyabotase pistol kerocoannya.
yang ngebuat kerocoannya langsung pada panik. Abis itu si Sakamoto sama si Sotang langsung gercep numbangin tuh para kerocoan satu persatu guys. Ya abis itu kejadian si Wutang langsung ngaku kalah. Terus dia juga ngerelain si Sotang gak join lagi ke dunia mafia guys. Nah besoknya si Wutang join juga jadi pegawai kelontongannya di warung si Sakamoto. Terus dia ngasih tahu kalau orang yang udah ngasih bounty ke si Sakamoto siapa lagi kalau bukan si Slur. Cuman gegara tuh info udah pada tahu. Si Wutang nambahin lagi kalau baru-baru ini ada 4 terpidana mati di Asia Tenggara yang pada meninggoy tragis banget. Tapi yang bikin aneh, jasad mereka nggak bisa teridentifikasi gitu, terus di temboknya ada simbol X juga. Nah kejadian nggak kalah aneh juga baru aja kejadian di Jepang. Soalnya si Wutang ngasih tahu lagi kalau beberapa hari ke belakang ada 4 jasad aneh yang baru ditemuin, cuman tuh jasadnya pada nggak normal. Ya pokoknya nih jasadnya sama percis kayak para korban si 4 terpidana yang baru aja dibuat meninggoy. Atau bisa juga dibilang, nih 4 terpidana udah malsuin kematian mereka terus sekarang lagi pada sembunyi di Jepang gitu. Ya ternyata beneran aja. Sekarang mereka berempat ternyata udah pada nongkrong di McD sambil nyelow. Abis itu mereka didatengin juga sama si Kashima yang nggak tahu gimana caranya masih aja selamat pas udah dikalahin sama si Sakamoto. Terus si Kashima langsung ngasih daftar bounty orang-orang yang harus mereka incer. Salah satunya si Sakamoto plus ada si Nagumo juga. Tapi pas ngeliat targetnya ada yang gemoy-gemoy. Salah satu terpidana yang namanya si Minimalis langsung kesal bener. Soalnya dia make udah diremehin. Terus abis itu meja McD-nya langsung dia lipat-lipat udah kayak kertas gampang bener. Nah selain si Minimalis ada juga cewek yang ngeri-ngeri sedap namanya si Dam. Yang udah buat orang meninggoy sampai 180 orang. Abis itu juga ada si Apart yang korbannya sampai 206 orang. Terus yang terakhir namanya si Shou yang korbannya sampai 64 orang. Terus abis itu si Kashima juga langsung kasih saran. Kalau mereka berempat jangan sampai ngeremehin orang-orang yang ada di dalam bounty. Soalnya bisa-bisa mereka yang dibuat meninggoy. Ya abis ngedenger kayak gituan mereka mah langsung pada cabut. Nah malamnya si Sakamoto and the Gang ternyata masih aja rapat guys. Cuman si Wutang ngasih saran kalau mereka harus cepet-cepet kabur sebelum nyawa jadi taruhan. Tapi si Sakamoto mah beda. Soalnya sekarang dia kepengen ngincar tuh 4 terpidana biar bisa cepet-cepet tahu keberadaannya si Slur. Oke segini dulu aja season pertamanya. Menurut gue overall lumayan oke lah. Apalagi jokes-jokesnya yang ngebuat gue kadang-kadang ngakak juga. Cuman di season pertama ini kayaknya masih banyak perkenalan karakter doang. Jadi nggak terlalu overkill banget. Plus actionnya juga nggak terlalu wah tapi masih oke lah. Ya nanti yang mulai rame bangetnya pas ada di season 2. Soalnya nanti si Sakamoto and the Gang udah mulai ngewar habis-habisan. Plus The Order-nya juga nanti udah mulai disepil semuanya. Oke segini dulu aja guys videonya. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Dadah, bye-bye.